Rutin minum secangkir kopi hitam tanpa gula di pagi hari tanpa menu sarapan lain. Tren diet kopi americano di kalangan para pejuang timbangan alias mereka yang mau menurunkan berat badan memang belakangan ramai di media sosial. Tapi beneran gak sih diet kopi hitam atau americano tanpa gula, susu ataupun creamer bisa bikin berat badan turun? Buat yang nggak tahu nih, americano adalah jenis kopi yang dihasilkan dari espresso yang dicampur dengan air panas. Beberapa orang yang sudah mencoba diet ini mengakui dengan minum kopi americano, mereka bisa menahan rasa lapar dan itu berujung turunnya berat badan. Caranya dengan rutin mengkonsumsi kopi americano pahit tanpa tambahan gula, susu maupun creamer selama seminggu atau bahkan ada juga yang selama 1 bulan full. Karena gula merupakan sumber kalori yang tinggi yang justru dapat memicu peningkatan berat badan. Jadi alasannya sebenarnya kopi americano yang terbuat dari air dan espresso itu mengandung banyak kafein. Nah, kafein itu sendiri telah terbukti dapat meningkatkan metabolisme dan menurunkan kalori atau lemak dalam tubuh. Kafein menstimulasi sistem saraf yang mengirimkan sinyal langsung ke sel lemak dan memberikan perintah untuk memecah sel lemak. Metabolisme tubuh akan meningkat sehingga tubuh pun akan lebih cepat membakar lemak. Studi menunjukkan kafein dapat meningkatkan laju metabolisme 3 hingga 11%. Mengkonsumsi 4 cangkir kopi setiap hari dapat mengurangi kadar lemak tubuh sebesar 4%. Meski begitu, americano tidak langsung dapat menurunkan berat badan. Diet menggunakan americano harus tetap diimbangi dengan menjaga asupan kalori harian serta nutrisi yang seimbang. Mengkonsumsi kopi americano secara berlebihan bisa mengakibatkan insomnia, rasa cemas berlebihan, sakit kepala, mual, bahkan dapat menyebabkan sakit perut pada penderita GERD atau asam lambung. Untuk pria, batas aman mengkonsumsi kopi adalah 400 mg atau setara dengan 4 cangkir per hari. Sedangkan perempuan atau ibu hamil sebaiknya membatasi asupan americano atau minuman berkafein lain. Jangan lebih dari 200 mg atau sekitar 2 cangkir kopi per hari. Munculnya kopi americano ternyata berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Saat itu tentara Amerika Serikat ditempatkan di Italia, di mana ada 2 jenis kopi di sana, yaitu espresso dan cappuccino. Nah, karena tentara Amerika terbiasa dengan kopi seduhan, mereka tidak suka kedua kopi Italia yang dianggap terlalu kental dan pahit. Akhirnya mereka menambahkan air panas pada espressonya, lalu minuman baru ini pun disebut americano. Hingga akhirnya americano menyebar ke seluruh dunia dan menjadi salah satu menu standar di kafe maupun kedai kopi modern. Americano memang memiliki cita rasa yang lebih soft dan tidak terlalu kuat, tergantung biji kopi yang dipakai. Kalau menurut aku americano tetap sama, cuma kita kan di sini ada tiga beans lah jatuhnya. Ada kayak robusta, arabica, sama liberta. Nah ini dia punya masing-masing tuh rasanya beda-beda. Kalau misalkan robusta, kalau orang pada umumnya sih dia lebih ke cenderung lebih strong. Kalau robusta ini kalau kalangan umum bilangnya keasem lah, tapi ini lebih kompleks dibandingkan robusta. Ternyata ada banyak jenis kopi hitam yang mirip americano. Contohnya ada long black maupun kopi tubruk yang lebih tradisional. Jika americano berasal dari Italia, long black muncul pertama kali di Australia dan Selandia Baru. Nah, kalau kopi tubruk pastinya udah pada kenal ya. Ya iyalah, so pasti. Itu dari negara kita tercinta ini, Indonesia. Dari cara penyajiannya, ketiga jenis kopi hitam ini juga berbeda. Kalau long black dibuat dengan mesin espresso dan tidak ada ampas. Untuk pembuatannya pun, yang dituangkan pertama air panas dulu, lalu disusul dengan espressonya. Sedangkan americano, espressonya dulu yang dituang, baru ditambahkan air panas. Kalau kopi tubruk tentunya beda lagi ya. Air panas yang mendidih langsung dituangkan ke bubuk kopinya tuh.
americano ini rata-rata biasa pakai kita one shot. Ya, one shot espresso lah jatuhnya. Nah, ini kan lebih kompleks ya, lebih nggak terlalu bold lah. Kalau untuk long black ini pakai double espresso. Nah, ini dia cenderung ke boldnya sih, ke body lah jatuhnya sih. Kalau untuk kopi tubruk ini cenderung ke teknik untuk kopinya sih. Karena kan kalau kopi tubruk itu dari kopi grinder, langsung kasih air panas sih, jatuhnya sih kayak gitu. Ternyata ada penelitian yang mengungkapkan kalau kepribadian pria bisa ditebak dari jenis kopi favoritnya loh. Salah satunya dari jenis espresso dan americano. Kopi espresso terkenal akan rasanya yang pahit dan pekat. Makanya kopi espresso dinilai cocok untuk orang yang terburu-buru karena cepat memberikan reaksi menyegarkan secara mendadak. Sebaliknya nih, penikmat kopi americano akan mendapatkan efek penyegaran secara perlahan. Biasanya mereka lebih senang meminum americano sambil bekerja ataupun nongkrong dengan teman atau sahabat. Laki-laki yang minum espresso itu emang cenderung lebih efisien. Karena kenapa? Dia butuh caffeine shotnya dengan segera. Jadi dia nggak mau membuang-buang waktu untuk hal-hal yang menurut dia nggak penting. Yang penting dia dapat kafeinnya. Cuma orang-orang yang suka kopi-kopi yang bervariasi ya dengan ada banyak tambahan, biasanya cenderung lebih spontan, lebih mau untuk bereksperimen, sehingga dia mau mencoba kopi dengan jenis baru. Pria yang suka minum espresso kebanyakan memiliki sifat ramah dan mudah sekali beradaptasi, namun terkadang agak kaku dan serius di waktu tertentu. Berbeda dengan pria pecinta kopi yang manis dan bervariasi seperti mochaccino maupun cappuccino. Biasanya pria yang suka jenis kopi ini kepribadiannya penuh semangat, berpikir terbuka, dan suka improvisasi maupun bereksperimen. Jika kebanyakan pria suka kopi hitam, perempuan lebih suka minum kopi yang bervariasi dan ada campuran susu maupun creamernya seperti jenis kopi macchiato. Macchiato adalah kopi espresso dengan tambahan sedikit sentuhan buih-buih susu yang dipanaskan agar rasa kuat kopi espressonya masih tetap terjaga. Macchiato maupun americano memang menu wajib yang ada di coffee shop maupun cafe yang menyediakan menu kopi. Namun akhir-akhir ini ada jenis kopi yang paling sering dipesan, yaitu butterscotch latte. Menu satu ini menjadi menu favorit di banyak cafe maupun coffee shop. Butterscotch memiliki warna yang kecoklatan dan tekstur yang agak lengket. Hal ini karena minuman kopi butterscotch menggunakan gula merah atau karamel sebagai bahan dasar dan terakhir diberi campuran butter atau mentega. Banyaknya bahan lain sebagai campuran dalam kopi membuat kopi butterscotch ini memiliki banyak rasa. Perpaduan antara manis, gurih, dan sedikit pahit dari kopi. Tak heran banyak orang ketagihan butterscotch. Buat kalian pecinta kopi yang manis, boleh nih dicoba kopi butterscotch-nya. Kopi americano memang sedang tren sebagai cara mudah menurunkan berat badan. Namun kalian tetap harus memperhatikan waktu mengkonsumsinya, jangan terlalu dekat dengan waktu tidur untuk menjaga kualitas tidur.